Innal mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Nabi, laka masalin nahli, tak ada ubah hidup orang beriman itu seperti seekor lebah. Bagaimana seekor lebah ini? Kalau dia hinggap di suatu dahan, dia tidak akan merusak dahan itu. Dan apabila lebah itu memakan, dia tidak akan makan kecuali yang baik-baik. Apa sebab? Lebah tahu apa yang akan dia makan sangat berpengaruh dengan apa yang akan dia keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, dan senantiasa kami doakan kepada Allah, semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini masuk surga bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang bertanya, sampai kapankah kita ini melakukan ketaatan, melakukan amal, melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan ini? Apakah itu sholat, apakah itu puasa sunnah, baca Al-Quran, zikir, intinya amal-amal soleh? Maka jawab, hatta ya'tiyakal yaqin, kita beramal ini sampai kematian datang menjemput kita. Jadi jangan loyo, jangan kendor, jangan nanti musiman ibadahnya tidak bisa. Artinya paling tidak itulah yang paling sulit, yang disebut dengan istiqomah yang luar biasa. Selamat datang Pak Haji. Duduk dulu, kita ceramahi. Jadi Bapak Ibu, itulah salah satu yang berat dalam hidup ini. Apa itu? Istiqomah. Maka nanti kalau ada orang yang terus menanyakan hal itu jawabnya, tidak bosan kalian sholat itu? Tidak. Tidak bosan kalian puasa sunnah itu? Tidak. Tidak bosan baca Quran zikir itu? Tidak. Tidak bosan menuntut ilmu? Tidak. Sampai kapankah kita baru mengatakan capek, letih, bosan dan berhenti? Sampai kematian datang menjemput kita. Artinya sebelum meninggal, letih-letih, bercapek-capek, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah meninggal, tinggal istirahat, amal soleh mengalir pahala, kita sudah beristirahat di hadapan Allah. Karena ketahuilah Bapak Ibu, sesungguhnya orang yang melakukan dosa pun dia tetapnya capek, letih badannya. Mana bedanya? Orang yang melakukan dosa juga letih badannya, capek akal dan pikirannya, meninggal dia besok, dosanya mengalir, dia akan diazab di hadapan Allah. Orang
soleh letih juga. Siapa yang mengatakan sholat ini tidak letih? Letih dan Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu tadi bangun jam 2, jam 3, tahajud sudah 10-20 rakaat, letih lah. Siapa bilang puasa itu tidak menahan lapar, haus, sakit, perih di tengah hari itu? Sakit Bapak Ibu. Siapa bilang nggak sampai berair mata itu baca Quran itu berlama-lama sejus 2 juz? Capek Bapak Ibu. Tahankan saja, sabar saja. Apa bedanya tadi? Orang yang berdosa itu mati besok, dosanya mengalir kena azab. Kalau orang beramal soleh, letihnya capek di hadapan Allah, istirahat, pahalanya mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jangan pernah berpikir berhenti untuk melakukan amal-amal soleh. Ini dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barulah kita lihat bagaimana Bapak Ibu dalam kehidupan orang-orang yang beriman ini, bahwa sesungguhnya kita ini hanya begini-begini saja yang berulang-ulang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan yang sangat luar biasa dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata beliau? Innal mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Nabi, laka masalin nahli, tak ada orang hidup orang beriman itu seperti seekor lebah. Bagaimana seekor lebah ini? Kalau dia hinggap di suatu dahan, dia tidak akan merusak dahan itu. Dan apabila lebah itu memakan, dia tidak akan makan kecuali yang baik-baik. Apa sebab? Lebah tahu apa yang akan dia makan sangat berpengaruh dengan apa yang akan dia keluarkan. Yang pertama, awak ingin Bapak Ibu seperti lebah, karena Nabi mengajarkan begitu. Banyak orang yang menanya-nanya bagaimana Rasulullah itu mendidik sahabat itu. Nabi simpel saja. Jadi kalian macam lebah, itulah pendidikan Rasulullah itu. Itulah akhlak Nabi itu. Bisa terbukti Nabi kita ini Bapak Ibu paling sabar. Nabi kita ini Bapak Ibu paling mudah memaafkan orang. Nabi kita ini Bapak Ibu paling dermawan. Nabi kita ini Bapak Ibu paling lembut dalam ucapan. Dan Nabi kita ini Bapak Ibu paling pandai menjaga perasaan orang lain. Itulah luar biasa Nabi itu. Pantaslah dia bisa menjalankan ke sahabat. Jadi kalian seperti seekor lebah. Dimanapun kalian tinggal, dimana hinggap, tidak akan ada orang yang terusik, terganggu dengan kehadiran kita di tempat itu. Pertama, Nabi Pak Ustaz pemaaf orang. Oh Bapak Ibu, sangat pemaaf. Sangat masyhur riwayatnya tentang Nabi berangkat ke masjid diludah oleh orang Yahudi. Apa Nabi marah? Tidak Bapak Ibu. Justru ketika dia diludah, dia tidak nampak berapa hari yang meludahnya, malah Nabi yang mencari dan bertanya, di mana orang ini? Begitu Nabi tahu rumahnya, kemudian dia jenguk, rupanya orang ini sakit. Nabi berangkat ke rumah, dia ambil makanan, kemudian dia suapkan makanan itu kepada nenek Yahudi ini. Asbab kemuliaan akhlak yang ditonjolkan oleh Rasul, Nabi tidak ada dendam sedikit pun, malah dia maafkan luluh hati Yahudi ini. Kemudian dia berkata, Muhammad, ajari aku mengucap 2 kalimat syahadat. Ini bukti betapa pemaafnya Nabi Muhammad ini. Inilah Bapak Ibu yang harus dicontoh. Kita tak pernah orang meludahi kita. Jangan-jangan kita pas kadang lewat, orang pas batuk, pas dia batuk, mohon maaf. Memang pas kita lewat, namanya orang batuk, keluar dahaknya, mohon maaf, meludah dia. Itu pun kita perasaan. Apa kata kita? Seburuk-buruknya aku, janganlah pas lewat kau meludah. Kau jijik, tidak enak menengok aku. Kadang-kadang kita terbawa perasaan, padahal orang tak ada niat untuk mengejek merendahkan kita. Nabi Muhammad langsung dia berbaik sangka, biarpun nyata-nyata ludah itu datang, yang dia tonjolkan tetap akhlak
orang sama kita, kalau dibalas dengan kejahatan, itu tidak akan ada selesainya Bapak Ibu. Tapi ketika orang jahat ke kita, katakanlah tetangga itu usil jahat ke kita, suka dia menzolimi kita, Nabi contohkan, balas dengan kebaikan, nanti hatinya akan dilembutkan Allah, dan malah engkaulah orang yang paling dia sayang, dia cinta, yang awalnya dia benci melihat kita. Itulah Bapak Ibu akhlak Nabi itu, sifatnya seperti lebah. Dimanapun ditaruh, tidak pernah ini merusak, tapi selalu memberi manfaat. Satu. Yang kedua, Rasulullah itu paling lembut Bapak Ibu, terutama kepada keluarga. Terbukti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, suatu ketika Rasul pulang ke rumah berdakwah, kemudian Rasul itu saking letihnya langsung dia rebahkan badan. Kemudian Aisyah pun tidak berani bertanya, kebiasaannya Aisyah ambil ke belakang minuman Rasulullah. Tapi entah kenapa qadarullah hari itu dibaca nanti dalam hadis, dalam riwayat itu, Aisyah membawakan kalau kita sekarang sejenis teh manis, tapi Aisyah salah dalam memasukkan yang semestinya teh manis kan dimasukkan gula, tapi yang dimasukkan Aisyah tanpa dia sadar, yang dimasukkannya adalah garam. Bapak Ibu dimuliakan Allah, disodorkan di hadapan Rasulullah. Rasulullah sedang letih, sedang capek, sedang ingin beristirahat, tapi Aisyah bawakan minuman tadi. Nabi bangkit, Nabi duduk, dia ambil gelas, kemudian dia minum. Setelah Rasulullah minum, nampaknya di raut wajahnya memang ini tidak sesuai, tapi Nabi tetap berusaha menjaga perasaan istrinya Aisyah. Diminum Nabi. Apa Bapak Ibu kebiasaan Nabi dengan Aisyah ini? Sahih hadisnya. Setiap Rasulullah minum, katakanlah Bapak Ibu, ini gelas yang diminum Rasul sebelah sini, nanti Aisyah juga akan meminum, mohon maaf, di bekas bibir Rasulullah, minum dari sudut mana di gelas itu Rasul minum. Kali ini berbeda, diminum Rasulullah air tadi, teh manis tadi, tapi dia meletakkan gelas ini tidak seperti biasa di dekat Aisyah. Dia taruh agak jauh sedikit. Tidak lama kemudian Rasul ambil lagi, dia minum lagi. Lantas Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak seperti biasa setelah kau minum seteguk dua teguk kemudian kau berikan kepadaku? Kata Nabi Muhammad, hari ini saya sedang meminum sesuatu yang sangat nikmat, maka saya tidak ingin berbagi dengan engkau. Lalu apa kata Aisyah? Bagilah ya Rasulullah, sampai tinggal sedikit lagi. Baru kemudian Aisyah memaksa, ya Rasulullah, berikanlah minuman itu samaku. Tinggal sedikit lagi Bapak Ibu, langsung diminum Aisyah. Menyemprotlah air tadi dari, mohon maaf, mulutnya, saking pahit, saking hebatnya, luar biasa garam yang masuk ke dalam air itu. Pahitnya luar biasa. Tidak asin lagi Bapak Ibu, pahit saking banyak. Setelah menyembur dari lisan Aisyah, kemudian dia menangis dan dia peluk, ya Rasulullah, aku minta maaf ya Rasulullah. Aku tidak tahu yang masuk itu adalah garam, setahu itu adalah gula. Kata Rasulullah, tidak apa-apa, kata beliau. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Rasulullah di saat letih, di saat capek sekalipun, apabila pasangan hidupnya istrinya sendiri melakukan kesalahan, fatal kesalahan itu, masih tetap berusahanya berlaku lemah lembut, menjaga perasaan dari istrinya. Apakah ada keluar ucapan Rasul yang kasar? Tidak ada. Apakah ada ucapan Rasul sampai mencaci maki merendahkan Aisyah? Tak ada Bapak Ibu. Malah Aisyah yang merasa bersalah sendiri. Dan kemudian Nabi katakan, tidak apa-apa wahai Aisyah. Bayangkan Bapak Ibu, coba kita bawakan dalam keluarga kita hari ini. Mohon maaf, tidak usahlah bapak pulang kerja,
Kemudian ibu kasih teh manis yang tadinya mestinya pulang bawa jadi garam. Itu katakan tidak mungkin terjadi. Kalaupun mungkin terjadi, ini akan perang dunia ketiga di Bapak Ibu, bisa berujung nanti tolak 3, cerai gara-gara itu. Insya Allah tidak mungkin terjadi. Tapi sering bapak ini lupa tentang hadis ini. Apa yang sering lupa? Pertama, asal dia terlambat dilayani istri, ngomel, ucapan kasar, marah-marah dan sebagainya. Insya Allah Pak Ustaz, saya terlambat untuk istri ngambilkan minum, tidak pernah saya bentak-bentak. Terlambat yang ngambilkan sesuatu yang saya suruh, itu tidak pernah saya lagi marah-marah. Apa sebab? Mendengarkan ceramah ini, Nabi perlakukan istrinya sangat lemah lembut. Ini pun tidak kita lakukan. Tapi yang sering nomor 2 kita lalaikan Bapak Ibu, mohon maaf jujur. Mana lebih lembut kita Bapak Ibu sama kawan-kawan kita dibanding dengan pasangan hidup kita? Omong-omong aku tanya, mana lebih lembut suami ibu sama ibu ketimbang sama kawan-kawannya di luar rumah ini? Mana lebih lembut nih? Omongannya, sifatnya, terutama ucapannya biasanya. Nah, lebih lembutnya rata-rata suami orang yang mengaku beriman, tentunya orang Islam hari ini, dibuktikan kalau ngomong sama Pak Kades, contohnya lembut kan. Kalau ngomong sama Pak RT sama Pak RW, lembut kan. Tapi kalau nanti pulang ke rumah ngomong sama ibu, tak apa-apa dia ngomongin. Paling tidak dia omongannya tak kasar, suaranya selalu tinggi, membentak sehingga membuat ibu tak nyaman. Adakah ibu-ibu yang seperti itu? Adalah kelakuan kita ini Bapak. Asal sama orang kita berlemah lembut, asal sama orang kita berusaha sebagus mungkin, tapi asal sama pasangan kasarnya kita minta ampun Bapak. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Berbagai macam alasan. Karena Pak Ustaz, aku tiap hari dia terus tengok muka, sehingga bosan aku nengoknya. Tak ada kawan berantem lagi kecuali yang satu ini. Padahal kalau saja besok sakit kita, terutama bapak-bapak, bukanlah Pak RT, Pak RW, Pak Kades yang akan merawat kita. Kalau bapak sakit besok yang mengawali cek ke awal bros sampai rawat inap kalau perlu rawat inap, bahkan di UGD kalau perlu di UGD, yang menjaga kita adalah orang yang dekat dengan kita. Siapa? Paling tidak kalau tidak istri, anak Bapak. Tapi nyatanya dalam hidup ini itulah yang sering awak caci maki. Betul tak Bapak? Itulah akhlak Nabi itu. Sering awak ngomong sama bini kasar kali, lama kali kau. Apa itu? Mau berangkat ke pesta, mobil sudah hidup, dah keluar, cepatlah. Begitu mau berangkat ke pasir, yang mau dibawa di kawan-kawan, setengah jam pun menunggu, tahan, tidak ada ucapan. Maaf yang terlambat, tidak apa-apa. Bisa dia ngomong begitu. Tapi kalau bininya terlambat sedikit, wadahnya panas, mau ke pesta, cepatlah, ini sudah gelap nih, terlagi hujan ini. Pestanya pun kesyuhada yang tidak jauh-jauh, tapi luar biasa kasar dalam memperlakukan pasangan ini. Semoga Bapak Ibu kita bisa dengarkan dan pahami kalimat yang disampaikan Rasulullah. Apa kata Nabi? Selalu yang keluar ucapan itu, terutama kepada istrinya, selalu lemah lembut, karena Nabi sadar bahwa dalam hadisnya tidak ada kalian ini yang paling baik akhlaknya kecuali saya. Bagaimana akhlak Rasulullah itu? Khairukum li ahli, aku ini paling baik di antara kamu semua kepada keluarganya. Terbukti memang Bapak Ibu. Bagaimana Rasul memperlakukan istrinya, bagaimana Nabi memperlakukan, mencontohkan terhadap keluarganya. Ini kita orang Islam yang paling gagal Bapak Ibu, termasuk yang menceramah ini, termasuk menyampaikan tausiah ini. Saya pun begitu ya Bapak Ibu. Kalau sama Ustaz Samsul, mana pernah saya keras suara. Asal nelpon, Ustaz Samsul, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, salam putih sehat. Kapan kita ke kebun? Besok-besok Ustaznya, insya Allah. Kapan kita makan
besok Ustaz, besok. Tidak pernah kami bersinggungan, selalu lemah, selalu lembut. Tapi catatan Bapak Ibu, saya di rumah saya kadang tanpa saya sadari itu muncul akhlak yang tak baik. Apa itu? Habis network Ustaz Samsul dengan lembut, kemudian pindah pembicaraan langsung komunikasi dengan istri berubah 360 derajat. Sedikitnya dibuat salah. Mana jubah kulit? Ini mau ceramah ini, lama kali, lambat kali gerakmu. Begitu kasar kan kita. Jangan-jangan saya begitu dengan istri saya. Tak tahu juga saya tentang Ustaz Samsul itu begitunya dengan bidinya. Bapak Ibu, tak tahunya kita. Rata-rata kita kasar kita terhadap istri, berlembut kita kepada orang lain. Jangan dibalik Bapak Ibu. Tapi sudah baik kepada orang lain itu memang semestinya harus lebih baik lagi kepada pasangan hidup kita. Sakit awal besok, cuma dia yang bisa merawat kita. Kalau jahat awal pas sehat, sakit awal besok, balas dendam dia Bapak Ibu. Itu yang kita takutkan. Ibu pun jangan meyakinkan kalau ibu sehat, baik-baik saja, jangan merepet terus. Ya udah. Kalau lagi sehat sekarang jangan ngomel terus. Kalau sedang sehat sekarang jangan minta sama bapak apa yang tak mampu dia lakukan. Stres dia. Ya kalau dia masih hidup, alhamdulillah. Duluan ibu sakit, nanti tengoklah dibalasnya. 3 bulan ibu kena gula, tak bisa lagi bangkit kemana-mana. Dibisikkannya ke telinga ibu, Bu, kalau nggak ada lagi harapan sehat, doa sama Allah supaya cepat malaikat maut itu jemput ibu. Kalau juga nanti datang malaikat maut itu, bagaimanalah aku bisa merawatmu? Anak-anak kita kuliah lagi. Dibisikkannya ke telinga ibu, kau izinkan tak aku nikah sekali lagi? Begitu dibilang, ibu sedang sakit parah. Hati-hati nak, ini akhlak Nabi itu, hati-hati jangan bermain-main. Ini serius ini Bu, jangan pikirkan itu. Baik-baik awal sama pasangan hidup bawah, jangan dibalik. Lembut sama orang, kasar sama pasangan hidup, salah. Lembut sama orang itu memang ajaran agama, itu sudah semestinya. Tapi kalau sudah lembut sama orang, sama kawan, berlipat ganda awal lembut kepada keluarga awal sendiri. Begitu Bapak Ibu. Saya yang terakhir adalah datang seorang sahabat sedang panen jeruk Bapak Ibu. Kemudian dia berpikir saking bahagia syukurnya dia sedang memanen jeruk. Apa kata dia dalam hati? Akan kupilih yang masak-masak yang bagus-bagus, akan kuantarkan ini kepada Rasulullah. Pastilah Rasulullah senang. Itulah dalam hatinya. Yang punya jeruk pun tidak dimakannya jeruk ini. Apakah asam, apakah manis, tapi dia nampak begitu bersemangat nikmat Allah ini, panen yang melimpah. Tanpa dia pikirkan, masihkan yang besar-besar yang mantap-mantap, bawa. Ditanya, di mana Rasulullah? Di sana, dijumpainya Rasulullah. Katakanlah di bawah mungkin satu kalung lah begitu, mendekatkan pahanya. Begitu dia datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, kata Nabi. Dulu Nabi sedang bersama sahabat yang lain. Apa yang dilakukan orang ini? Dia letakkan jeruk itu di hadapan Rasulullah. Apa kata dia? Ya Rasul, ini aku berikan kepada engkau. Kata Nabi, apakah ini sedekah atau hadiah? Kata orang ini hadiah untukmu ya Rasulullah. Kenapa dia tak menyebut sedekah? Karena Nabi tidak boleh memakan sedekah. Nabi hanya boleh memakan hadiah. Kalau orang ini menyebut hadiah sedekah, dia akan kasih kepada sahabat lain. Kalau orang ini menyebut hadiah, Nabi akan makan dan akan dia bagi kepada sahabat lain. Artinya Nabi tidak boleh Bapak Ibu memakan sedekah, saking bersihnya Nabi itu. Begitu Nabi dipersilahkan, ya Rasul, tolonglah kau cicip di hadapanku, ini panen jeruk sedang melimpah, senang hatiku ya Rasul. Diambil Nabi satu. Oh ya, alhamdulillah, dibuka Nabi. Begitu dimakan Nabi, barulah Bapak Ibu luar biasanya akhlak Nabi kita. Tak menunjukkan sedikit pun wajah Nabi berubah, malah Rasulullah mengatakan alhamdulillah sangat nikmat jeruk ini. Makan Nabi.
psikososialnya luar biasa dan suka enak rasa Bapak Ibu kalau orang lain tak menikmati itu. Tapi kali ini Nabi tidak membagi ke sahabat. Sahabat lain pun menengok, kok tumben pelit Rasulullah ini? Biasanya kan ini dermawan Nabi, dimakan Nabi 2-3 habis itu pamitlah yang apa ini, yang membawa jeruk. Setelah pamit yang membawa jeruk, baru kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, masih banyak jeruk itu di hadapan, kok tak bisa kami minta 1 biji, tak 1 buah, tak 1 orang? Kata Nabi, tak usah. Ini jeruk ini enak sekali, mau saya habiskan ini. Bagilah ya Rasulullah. Berulang-ulang sahabat kemudian mereka desak. Kemudian apa kata Nabi? Kalian ambil satu-satu. Begitu diambil mereka satu-satu orang, mereka kupas jeruk tadi, mereka makan. Semua mengatakan kurang ajar yang membawa jeruk ini. Kok kalian bilang kurang ajar? Asamnya ditampun. Kenapa ya Rasul pas di depan lihat dari Rasul katakan luar biasa jeruk ini. Kemudian Rasul tak menunjukkan wajah itu merah, menunjukkan kecewa. Apa kata Nabi? Karena aku takut kalian akan marah, akan kesal, akan merasa tersinggung. Masamnya jeruk ini kalau kalian sebut di hadapannya, tentulah dia akan berkecil hati, dia akan sedih. Sementara aku yang menikmati makan tadi, biarlah kutangankan asamnya jeruk ini. Yang penting hati dia yang memberikan hadiah ini senang sampai dia pulang kembali. Bayangkan Bapak Ibu. Ibu kalau dikasih orang begitu, macam mana perasaan ini? Aku lemparkan jeruk itu ke mukanya, macam tak bisa membeli jeruk lagi, kan begitu kira-kira. Nabi tidak melakukan itu Bapak Ibu demi Allah. Dan sahabat yang komentar, kenapa ya Rasulullah buat begitu? Kenapa dia lakukan begitu? Apa kata Nabi? Tidak apa-apa. Kebaikan hati dia datang saja membawa jeruk. Pertama, bisa saja dia tak tahu jeruknya ini asam. Yang kedua, baik sangka saja sama dia karena mungkin kebesaran hati dan kesyukuran kepada Allah, dia bagi-bagi hasil tanaman sama kita. Apa salahnya kata Nabi? Sahabat menggerutu. Kalau begitu ya Rasul, besok kalau makan jeruknya jangan terima lagi. Mana jeruk yang tak bagus pula dibawa ke sini. Sahabat yang ngomel padahal mereka hanya mencicip sedikit. Nabi bukan beberapa buah yang dia habiskan, santai saja. Apa maknanya Bapak Ibu? Rasulullah itu paling pandai menjaga perasaan orang lain. Ini sering kita ungkap. Bagaimana cara menjaga perasaan orang lain? Kadang-kadang awak tak ingat, terlanjur kadang-kadang. Jangan awak Bapak Ibu bercerita mobil sama orang yang tak mampu beli Honda. Kira-kira begitunya perasaan-perasaan. Jangan awak cerita kebun sawit yang luas, kawan bertepakan rumah pun tak ada. Kira-kira begitunya perasaan hati Bapak. Jangan pula awak cerita gaji awak berapa puluh juta sebulan, sementara kawan pengangguran. Kan ini perasaan semua di Bapak. Terapkanlah ini dalam hidup, pahami dengan baik. Siapa kawan kita sedang bicara, Nabi paling pandai dia mengukur bayang-bayang. Jangan sampai kawan bicaraku ini tersinggung diakibatkan karena ucapan tingkah laku. Pagi jadi diriku besok kalau bagi dia itulah caranya. Usahakan jangan pernah siapa kawan bicara tersinggung dengan Pak Haji. Insya Allah duduk besok tengoklah. Ini resep yang dibuat oleh Rasulullah. Makanya tersebut dalam syair itu Nabi Muhammad itu bukan hanya dicintai dan disegani oleh sahabatnya, tapi Nabi Muhammad itu disayang dan disegani oleh lawannya. Segarnya Abu Jahal, Abu Lahab sama Nabi, kok bisa kau Ustaz? Simpati mereka, tapi karena ego tak bisa dikalahkan. Kafir sampai mati tak bisa menerima kebenaran dari Nabi Muhammad SAW. Inilah Bapak Ibu 3 akhlak yang Ustaz sampaikan. Bagaimana sosok Rasulullah itu orangnya sangat-sangat baik, sangat pemaaf, sangat pandai menjaga perasaan orang lain. Mari kita angsur-angsur bagaimana bentuknya Rasulullah memperlakukan keluarganya, sahabatnya, menjaga perasaan orang. Hendaknya begitu Bapak Ibu. Kita perlahan-lahan contoh
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak Ibu, zahir batin dunia akhirat. Bisakah Ustaz dimaafkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum